Shalom, Kongsi Facai, Sinian Huayla Wan Serui. Sudah diberkati, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Pada kesempatan ini, saudara masih dalam suasana Imlek, ada yang bertanya kepada saya bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apakah kita boleh merayakan Imlek? Saya jawab, saudara, bahwa tentu saja boleh, why not? Tetapi sebagai orang Kristen, kita merayakan Imlek sebagai orang-orang percaya. Apa maksudnya? Bahwa tradisi yang diterima acceptable sebagai orang Kristen itu bisa kita terima dan bisa kita rayakan. Contohnya apa, saudara? Contohnya di dalam Imlek misalnya kita berkumpul bersama dengan satu keluarga, kita merayakan bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga, unity dalam satu keluarga itu sangat penting, saudara. Yang kedua misalnya masalah ampau, ya, bagi-bagi ampau. Why not? Kenapa orang tidak bagi ampau? Baik saja, karena tetapi saudara perlu diingat bahwa ketika saudara membagi ampau, ada yang kepercayaan dulu bahwa ini sebagai syarat untuk panjang umur. Kita tidak lagi mendasarkan di situ, tetapi pada saat saudara bagi ampau, ingat di Amsal 11 ayat 24 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Nah, blessed to be blessed. Saudara diberkati, supaya saudara bisa jadi berkat. Ada kesempatan untuk memberkati, bagi-bagi ampau, ya, memberkati. Dan ada hal yang menarik, saudara, di dalam berbagai tradisi yang bisa kita terima. Ada hal yang justru yang selain itu semua, yang mau saya bicarakan ketika kita memasuki Imlek ini. Nah, sebelum itu saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami, mempertemukan kami secara virtual, sekalipun dengan waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan memuaskan. Engkau hadir dan hadirat Tuhan menguasai kami. Berbicara bagi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, mengenal lebih jauh lagi akan Engkau, akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan dengan urapan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya setiap kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan otoritas firman Tuhan menguasai setiap kami. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami duduk diam, dengar firman Tuhan, sebab itu bagian yang tidak akan diambil daripada kami. Yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan katakan saya, amin, haleluya. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya sampaikan tadi, saudara, adalah saya beri judul khotbah pada kesempatan ini adalah kuasa kutuk dipatahkan. Kenapa kuasa kutuk dipatahkan? Bahwa ketika saudara memasuki Imlek, tahun baru, seringkali banyak orang juga kepercayaan-kepercayaan lain, saudara, banyak orang yang menghubung-hubungkan misalnya sio. Kita tidak lagi percaya ke sio. Orang bilang selamat memasuki tahun kerbau. Kalau tahun kerbau ada tahun kerja keras. Memangnya tahun lalu saudara tidak kerja keras. Cuma berbeda, kita bekerja sebagai orang percaya, bekerja dengan sukacita, bekerja dengan percaya tanpa disertai dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam setiap pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Saudari berkati yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini ketika kenapa saya beri judul kuasa kutuk dipatahkan? Banyak kepercayaan, saudara, saya ulangi lagi, banyak kepercayaan peranakan Tionghoa, orang Tionghoa juga orang-orang lain, saudara, yang percaya bahwa menghubung-hubungkan penanggalan dengan berkat. Banyak yang berkata bahwa misalnya tahun kerbau, maka yang lahir pada tahun ini itu ciong. Saudara pernah dengar ciong? Ciong itu berarti dia dalam kutuk, dia mengalami tahun yang sial, saudara.
Saudara berkati yang dikasihi Tuhan, apa faktanya dalam kebenaran Tuhan? Kenapa kita tidak percaya dengan ciong? Kenapa kita tidak percaya dengan kuasa kutuk? Bahwa setiap hari firman Tuhan bilang, setiap hari adalah harinya Tuhan. Haleluya. Setiap hari adalah apa? Harinya Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Saudara berkati, mari kita lihat. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari Markus 11 ayat 24 yang katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu yang diberikan kepadamu. Tetapi sayangnya, saudara, kenapa saya bahas masalah kutuk ini, masalah ciong tadi, bahwa sio ini orang lahir tahun ini, maka pada tahun kerbau dia kurang beruntung dan lain sebagainya. Jangan sampai, saudara, tradisi ini, kepercayaan ini, membuat itu yang menguasai saudara sehingga sudah percaya. Dan ketika sudah berdoa, saudara dikuasai oleh kepercayaan yang keliru, sehingga apa yang saudara percaya, firman Tuhan bilang, apa yang kau minta doakan, percayalah maka kamu telah menerimanya. Ketika engkau percaya bahwa engkau dalam kutuk, maka engkau terima kutuk, saudara. Itu masalahnya. Kalau engkau percaya, engkau berdoa sementara jauh di dalam lubuk hatimu, engkau percaya, wah sepertinya tahun ini tahun yang terkutuk. Tuhan, semoga kutuknya tidak terlalu berat. Semoga kutuknya bisa saya lewati. Itu yang saudara percaya, itu yang saudara terima. Sayangnya di situ, saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan lihat Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Apa yang firman Tuhan mau katakan? Galatia 3 ayat yang ke-13, sama-sama kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, sama-sama 3, 2, 1, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya mungkin sudah tahu ketika Yesus mati di kayu salib. Apa maknanya ketika Yesus mati di kayu salib? Oh, dosa-dosa diampuni. Tepat sekali, betul sekali. Karena dia menumpahkan darahnya. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita lihat, kita belajar supaya kita bisa mengerti dengan jelas. Kita lihat sama-sama, lihat Efesus 1 ayat 7. Apa yang tertulis di situ? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Lihat lagi Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah, sekali lagi, tidak ada apa? Pengampunan. Saudara diberkati. Tapi mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena hukuman mati pada saat zaman Israel, pada saat itu, saudara, di bangsa Israel, hukuman mati yang berlaku pada saat itu bukan di kayu salib, tetapi hukuman rajam. Lalu kenapa Yesus harus di kayu salib? Kenapa tidak dirajam saja? Karena pada saat itu belum ada yang mungkin menjawab, oh karena pada saat itu belum ada kursi listrik. Karena pada saat itu belum ada pistol untuk menembak. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ada alasannya. Yesus digantung dan mati di kayu salib karena dia tahu hukum yang mengatakan bahwa dia yang digantung di kayu itu terkutuk. Orang yang digantung di atas kayu itu terkutuk. Dikutuk Tuhan. Mari lihat Ulangan 21 ayat 23. Supaya kita sama-sama jelas apa yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Ulangan 21 ayat 23, sama-sama kita bacakan pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kita fokus, katakan sekali lagi, saya sampaikan kepada saudara apa yang dikatakan Tuhan. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Saudara, dia ingin, kenapa Yesus mati kayu salib?
Karena dia ingin menebus kita dari apa yang namanya kutuk. Setiap kutukan hukum, saudara, Tuhan sudah tebus kita di atas kayu salib. Katakan amin. Setiap kutukan yang ada di muka bumi ini, yang ada dalam proses penciptaan, yang ada dalam segala sesuatu, Tuhan sudah tebus kita di atas kayu salib. Tuhan mau lakukan itu. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa dia tidak dirajam saja? Karena semua orang yang digantung di atas kayu, itu terkutuk. Dikutuk Tuhan. Saudara berkati, yang dikasihi Tuhan, dia ingin menebus kita dari setiap kutukan. Jadi Yesus pergi ke kayu salib. Yesus datang di kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia biarkan dirinya menjadi kutuk bagi kita. Saudara yang berkati, Yesus menanggung semua kutukan kita di kayu salib, agar kita bisa mengambil semua berkat Tuhan. Itu namanya pertukaran ilahi. Tuhan datang di kayu salib, dia mati di kayu salib. Dia ambil semua kutukan, dia menjadi kutuk bagi kita, supaya saudara dan saya bisa menerima segala yang baik yang datang dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang berkati, dikasihi Tuhan. Ketika saudara menerima Yesus, mengakui Yesus, ketika saudara mengenal Yesus, menyerahkan hidup saudara bagi Yesus, maka setiap kutukan dalam hidup saudara sudah dihancurkan. Dan cara saudara mengalami hal ini adalah dengan apa? Dengan percaya. Seperti firman Tuhan ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, ya, dan mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan semua ensel-ensel penjara itu goyah. Pintu penjara terbuka, kepala penjara datang. Apa yang harus kami lakukan? Supaya kami melihat pekerjaan Allah. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, percaya saja. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya cara saudara mengalami bagaimana setiap kutuk dalam hidup saudara dihancurkan. Setiap kutuk dalam setiap hidup saudara dipatahkan adalah dengan percaya. Dan juga mengakui apa yang telah Yesus lakukan untuk saudara. Amin. Percaya dan mengakui apa yang Yesus sudah lakukan bagi saudara. Sama-sama katakan dengan saya, karena Yesus aku diberkati. Sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, karena Yesus aku diberkati. Haleluya. Saudara yang berkati, semakin banyak saudara mengatakan, semakin banyak saudara mempercayai, ketika saudara terus memperkatakan, ketika saudara terus percaya, maka semakin saudara akan mengalaminya. Saudara, saya sarankan saudara, pengalaman saya pribadi, bahwa sebelum saya turun menginjakkan kaki di tanah, setelah saya berdoa, membaca firman Tuhan, saya meyakinkan diri saya. Berkali-kali sampai tubuh, jiwa, roh saya itu menerima kebenaran itu. Karena Yesus aku diberkati. Karena Yesus aku diberkati. Maka sepanjang hari itu, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Saudara berkati, kasih Tuhan. Jadi jika ada bagian dalam hidup saudara yang membuat saudara merasa tertekan, jika ada bagian dalam hidup saudara yang merasa saudara terintimidasi, saudara merasa khawatir, saudara merasa cemas, merasa takut, misalnya kondisi kulit. Misalnya kondisi kulit yang tidak bisa disembuhkan, saudara sudah coba kasih krim, saudara sudah coba ke dokter, kasih ini, katakan, Kristus telah menebus saya dari kondisi kulit ini. Kristus telah menebus saya dari penyakit kulit ini. Saya menolaknya, dan saya tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Saudara berkati, dan sekali lagi katakan bahwa oleh bilur-bilurnya firman Tuhan katakan, saya sudah sembuh. Amin. Saudara yang berkati, dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, 1 Petrus 2 ayat 24 katakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Percaya, katakan sampai saudara melihat. Percaya, katakan sampai saudara melihat. Sama seperti
bangsa perwira dari bangsa Romawi itu ketika dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, engkau tidak layak datang ke rumah saya. Bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Dan firman Tuhan berkata, terjadi seperti yang engkau percaya. Maka firman Tuhan mencatat, maka pada saat itu juga hambanya sembuh. Saudara diberkati, ketika rohmu sepakat, ketika engkau benar-benar melihat jauh ke dalam, engkau lihat bahwa mujizat sudah engkau terima, maka engkau akan melihat. Itu sebabnya perlu saya katakan tadi, katakan karena Yesus akan diberkati. Katakan karena Yesus saya sudah sembuh. Sampai roh saudara, jiwa saudara melihat bagaimana sudah diberkati. Melihat bagaimana saudara sudah sembuh. Melihat bagaimana saudara sudah menang. Dan engkau akan lihat itu dinyatakan di alam nyata. Amin. Saudara berkati dikasihi Tuhan. Mungkin ada berkata, tapi Pak, ya, tapi Bapak, ayah saya meninggal karena kanker. Papanya juga meninggal. Opanya berarti meninggal karena kanker. Saya juga diberitahu oleh dokter bahwa saya punya risiko untuk meninggal, untuk dapat kanker. Karena darah kami sekeluarga itu berpotensi punya keturunan kanker misalnya. Saudara yang berkati Tuhan, darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, yang ditumpahkan bagi saudara, telah menebus saudara dari semua kutuk, apapun itu. Termasuk penyakit seperti kanker. Amin. Engkau yang menderita kanker ketika engkau menyaksikan tayangan ini, katakan karena Yesus saya sudah sembuh. Karena Yesus, karena darah Yesus, kanker saya sudah sembuh. Amin. Saudara berkati kasih Tuhan. Tuhan meletakkan kutukan kanker pada salibnya. Di atas kayu salib, kutukan kanker sudah dipatahkan. Amin. Saudara ini berkati, ya kasih Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus datang di kayu salib, dia menaruh semua berkat-berkat, dia menaruh semua kebaikan di dalam hidup saudara. Yesus datang dalam hidup saudara memberi semua yang baik dalam hidup saudara. Karena itu, saudara yang berkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini adalah percaya dan memperkatakan. Hanya datang dan percaya kepada Yesus dan berharap hanya kepada Yesus, bahwa berkat-berkat Yesus akan datang, telah datang ke atas hidup saudara dan mengejar saudara. Mazmur berkata bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan belaka mengejar engkau seumur hidupmu. Amin. Karena Yesus sudah mematahkan semua kutuk. Oleh karena itu saudara menyaksikan tayangan ini, ketika engkau menyaksikan tayangan ini, tidak ada kuasa kutuk dalam hidupmu, sadari itu. Karena Yesus telah mati menjadi kutuk bagi kita, supaya kita terima segala yang baik daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang merayakan Imlek, saudara bisa memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan sukacita, tahun yang penuh dengan berkat. Saudara bisa percaya, saudara bisa memperkatakan itu. Apapun tahun kelahiran saudara, dimanapun saudara sedang berada pada saat ini, bahkan tanah terkutuk pun sedang saudara berdiri, maka tanah itu akan diubah menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Saudara, amin, karena berkat Tuhan ada atasmu. Haleluya. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Inilah yang kita dengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Oleh karena itu saya kembali mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau sudah mematahkan setiap kutuk di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini, entah itu kutuk kemiskinan, entah itu kutuk penyakit, entah itu kutuk keturunan, apapun itu Tuhan, pada saat ini sudah patahkan karena Yesus yang hadir menjamah kami oleh kuasa darahnya di atas kayu salib. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami sudah lepas dari segala kuasa kutuk. Terima kasih Tuhan, bahkan kutuk-kutuk roh-roh jahat, roh persengkongkolan Tuhan, pada saat ini sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih daripada pemenang, firman Tuhan berkata, karena Engkau yang di pihak kami, siapakah yang dapat menjadi lawan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, materaikan setiap perkataan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan kuasa Roh Kudus.
supaya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh bertumbuh, berbuah, sampai selama-lamanya Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan, teguhkan. Kami menyerahkan minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Karena nama Yesus ada atas kami. Kami menjadi kepala bukan ekor. Kami naik dan tidak turun. Karena Yesus kami diberkati Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan segenap jajarannya sampai di daerah-daerah. Tuhan, beri mereka hikmat, roh takut akan Tuhan. Tuhan yang tolong mereka Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang baik bagi bangsa ini. Dalam proses vaksinasi, dalam proses pertumbuhan ekonomi, Tuhan yang berperkara, beracara bagi mereka sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena nama Tuhan ada atas bangsa ini. Engkau melihat Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya di dalam masa yang sulit ini Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia diberkati, dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Karena Yesus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah menebus kita dari setiap kutuk dan memberi kita kebenaran, sehingga firman Tuhan berkata berkat melimpah di atas kepala orang benar. Yang percaya telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara merasa diberkati, silakan komen di bawah, subscribe, like, dan boleh bagikan link ini kepada saudara-saudara, teman-teman saudara, supaya semua boleh terima berkat Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless you. Shalom. Happy Sunday.